Jangan. Ibu. Yanti. Ibu. Disutradarai oleh Azhar Kinoy Lubis, film ini mengangkat tema praktek ritual gelap yang melibatkan entitas gaib bernama Labina. Makhluk itu dipercaya berasal dari janin yang diperlakukan secara tidak wajar. Pengorbanan dilakukan dengan cara menggugurkan isi perut ibu hamil dalam sebuah ritual atau perjanjian ilmu hitam. Balasan dari ritual sesat itu bagai kutukan yang menimpa para penganut serta orang terdekat mereka sendiri. Hanya demi kekuasaan dan keabadian, satu keluarga besar nyaris punah akibat ulah leluhur yang tamak dan serakah. Kerabat yang tidak bersalah dan tak tahu apa-apa kini menghadapi kengerian mistis yang selalu menghantui di setiap malam. Mampukah mereka keluar dari lingkaran setan yang membelenggu? Berikut ceritanya. Terdengar suara wanita yang menceritakan kisah terdahulu di hutan utara tentang kelahiran sekte sesat para pemuja Bhairawa. Tepatnya di tahun 1935, seorang arkeolog menemukan kuil misterius namun menghilang begitu saja. Tak ada satu orang pun yang bisa menemukan kuil itu lagi hingga saat ini. Mereka percaya bahwa daging manusia bisa membawa keabadian. Konon, para pemuja Bhairawa bersembunyi di balik kekuasaan yang mereka miliki. Mereka adalah manusia yang disebut sebagai kaum Labina. Mereka masih melakukan pemujaan iblis dengan menumbalkan nyawa manusia yang digorok lehernya sampai mati. Dan film pun dimulai. Siang itu Yanti bersama ibunya Najwa duduk di warung sambil menunggu hujan reda. Sebuah mobil melaju kencang melintasi genangan air. Percikan genangan itu menyembur dan mengenai pakaian Yanti. Refleks gadis SMA itu mengupat dengan kalimat tak senonoh. Najwa langsung memperingatkan Yanti agar tidak berkata kotor meski apapun yang terjadi. Setelah Yanti minta maaf pada ibunya, hujan deras mulai sirna diganti gerimis kecil. Najwa mengajak putrinya untuk melanjutkan perjalanan pulang dengan naik sepeda motor. Tampaknya Najwa lupa membawa mantol sebelum berangkat kerja sebagai guru fisika di sekolah. Yanti merengek melihat resleting tas sekolah itu rusak dan tak bisa ditutup kembali. Najwa meminta Yanti untuk bersabar menunggu uang gajian turun. Ia berjanji akan membelikan tas baru untuk putri satu-satunya yang paling ia cintai itu. Nanti kalau uangnya udah turun, kita beli tas baru. Sesampainya di rumah, seorang wanita sudah menunggu di teras depan untuk menemui Najwa dan Yanti. Ruang tamu rumah Najwa dipenuhi dengan berbagai macam sertifikat penghargaan dan juga piala. Ibu satu anak itu memang terkenal sebagai guru teladan, begitu juga putrinya, Yanti, yang selalu memenangkan berbagai macam perlombaan. Tamu wanita itu adalah donatur yang memberi beasiswa kuliah pada Najwa 16 tahun lalu. Najwa sampai lupa dengan Bu Dokter Diana karena wajah wanita itu masih terlihat muda, seumuran dengan dirinya. Diana menunjukkan foto saat ia menyerahkan beasiswa untuk Najwa yang masih duduk di bangku SMA. Sementara itu, Yanti membuat minuman teh hangat untuk tamu ibunya itu. Diana menyapa Yanti dan meminta putrinya Najwa untuk duduk di samping ibunya. Ia bertanya Yanti ingin kuliah di mana setelah lulus SMA nanti. Yanti dan Najwa terdiam mendengar pertanyaan itu. Tampaknya penghasilan Najwa tidak bisa mencukupi untuk biaya pendidikan tinggi sang putri. Diana memberikan tawaran menggiurkan untuk Najwa. Ia meminta Najwa untuk mengajar di sekolah eksklusif yang merupakan binaan dari yayasan miliknya sendiri. Najwa bisa mengajar di sana dengan gaji yang lebih tinggi dan rumah dinas mewah. Yanti juga mendapat beasiswa di SMA Yayasan Payung Emas secara gratis sampai lulus kuliah nanti. Yanti sangat tergiur dengan hal itu, namun tidak dengan Najwa. Guru honorer SMA itu masih ragu untuk mengambil tawaran emas dari Diana. Dokter wanita itu memberi waktu pada Najwa untuk memikirkan keputusannya lagi. Apalagi dulu Najwa dibiayai kuliah sampai lulus. Najwa diberi kesempatan untuk balas budi pada yayasan dengan menjadi guru di sana. Najwa hanya terdiam hingga Bu Diana pamit pergi. Yanti melihat isi brosur yayasan sekolah Payung Emas yang tampak mewah dan mempesona.
Malam harinya, Najwa menjahit tas sekolah Yanti yang sudah robek bagian resletingnya. Karena hujan deras, Yanti mengambil wadah untuk meredam air yang tumpah dari genteng bocor di kamar. Tak berselang lama terdengar suara dentuman keras disertai teriakan Yanti dari dalam kamar. Najwa berlari menghampiri putrinya yang ternyata celengan keramik Yanti pecah berhamburan. Sedianya tabungan itu hendak digunakan untuk biaya kuliah di kampus impian. Yanti menangis sambil mencubut uang tabungannya satu persatu. Sementara itu, Najwa tak bisa berkata-kata dan memeluk putri tercinta. Pagi harinya, Najwa mengemasi seluruh barang pribadinya untuk pindah ke Yayasan Payung Emas. Ia berubah pikiran setelah memikirkan ulang tentang masa depan putrinya sendiri. Ia hanya ingin yang terbaik untuk Yanti, bukan demi kesenangan pribadi. Mereka berkemas-kemas hingga Najwa menemukan potongan berita di koran. Artikel itu memberitakan kasus pemerkosaan yang dialami Najwa di masa lalu saat masih duduk di bangku kuliah. Pelaku pemerkosaan belum terungkap meski sudah belasan tahun. Malam harinya mereka masih tidur di rumah sebelum pindah ke tempat baru di esok hari. Benar saja, Yanti bangun di tengah kota Jakarta yang dipenuhi dengan gedung menjulang tinggi. Gadis itu tampak sangat antusias untuk menyambut hari yang baru. Sementara Najwa harus menghadapi traumanya sendiri di tempat itu lagi. Mobil mewah yang menjemput mereka itu masuk ke kawasan pemakaman umum hingga Najwa bertanya pada supir apakah mereka salah jalan. Pak supir berkata jika gerbang yayasan berada di belakang pemakaman itu. Setibanya di depan gerbang, mobil itu diperiksa dengan sangat ketat, bahkan harus menggunakan kartu khusus untuk masuk ke sana. Tak disangka di dalam gerbang itu ada komplek perumahan elit dengan fasilitas yang sangat lengkap. Diana sudah menunggu di depan rumah yang diberikan pada Najwa dan Yanti. Ia memberikan kunci rumah itu pada Yanti sebagai siswi berprestasi penerima beasiswa fully funded. Yanti bergegas masuk ke dalam rumah sementara Najwa masih berdiri di teras. Ia melihat seorang wanita yang menyapa dari lantai 2. Pria bertubuh kekar dari rumah sebelah bersama putrinya yang bernama Eva. Ia berkata wanita yang berada di lantai 2 adalah ibu kandungnya, Uma Ina. Lucius berkenalan dengan Najwa sebagai pimpinan Yayasan Payung Emas. Eva seusia dengan Yanti dan mereka akan duduk satu kelas yang sama. Lucius memberikan ucapan selamat datang dan mendoakan agar Najwa betah di sana. Setelah pria itu pergi, Diana mengenalkan Najwa pada Pak Judas selaku ahli psikologi anak. Judas sempat menjelaskan jika ia sering dijuluki sebagai pawang hantu anak-anak di sekolah. Kenal dengan pawang hantu anak-anak sekolah. Judas menjelaskan bahwa melihat hantu biasanya disebabkan oleh disosiatif psikologis, baik karena tertekan atau trauma masa lalu. Ia meyakini bahwa hantu itu ada, tapi tidak sembarangan orang bisa melihatnya dengan mudah. Apa yang terjadi pada anak-anak indigo lebih banyak disebabkan oleh trauma dan tekanan batin yang terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan nyata mereka. Hal itu menyebabkan otak mulai menciptakan dunia yang tidak nyata untuk menyelamatkan kewarasan jiwa mereka sendiri. Judas dan Diana menegaskan bahwa di rumah mereka tidak ada yang namanya hantu, kecuali jika orang tersebut mengalami tekanan batin hingga muncul delusi supranatural. Judas meminta kerjasama Najwa untuk segera melapor padanya jika ada murid di kelas yang mengalami kerasukan. Sebelum pergi, Diana berpesan bahwa semua benda di gudang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Malam harinya, Najwa baru selesai menata barang-barang dan bersiap untuk tidur. Setelah mengunci pintu depan, ia naik tangga menuju ke kamar. Suara aneh mengejutkan wanita itu hingga tiba-tiba Najwa melihat 8 potong kaki manusia yang menggelantung dari lantai 2. Sosok itu langsung menghilang dan muncul lagi begitu Najwa melenggang masuk ke dalam kamar. Pagi harinya Najwa bekerja di sekolah baru sebagai guru fisika. Ia masuk ke dalam laboratorium IPA untuk menunjukkan trik tentang oksidasi cepat. Ia memberikan tugas kelompok untuk minggu depan sebelum mengakhiri kelas hari itu. Satu siswi meminta izin untuk tidak masuk kelas minggu depan karena kakeknya berulang tahun. Najwa penasaran dengan usia kakek muridnya yang ternyata sudah 120 tahun. Ke 120. Terima kasih ya, Miss.
Selamat ulang tahun ya buat kakeknya. Gadis itu melenggang pergi keluar kelas di mana sosok wanita bergaun putih mengintip dari balik pintu. Najwa menghampiri untuk menyapa wanita misterius itu. Anehnya orang itu menghilang begitu saja. Najwa kembali ke kantornya untuk menyiapkan materi pembelajaran di kelas selanjutnya. Naasnya, laptop Najwa tidak menyala dan tampak bayangan pocong yang penuh dengan darah di belakangnya. Saat Najwa balik badan, sosok pocong itu menghilang seketika. Wanita misterius itu muncul di depan meja dengan bercak merah di belakang gaunnya. Ia memperkenalkan diri bernama Rati yang mengintip ke dalam kelas saat pelajaran fisika. Baru menyapa sebentar, Rati langsung pamit pergi karena ada urusan. Najwa yang melihat bercak darah mens di gaun Rati langsung memberikan jaket ke pinggang teman barunya itu. Rati berlari sambil berkata jika Najwa adalah orang baik. Tak berselang lama, Judas masuk ke ruang kerja sambil membawakan camilan untuk Najwa. Ia memberi fasilitas untuk guru baru di sekolah dengan ponsel dan laptop baru. Najwa terkesiap melihat iPhone dan MacBook baru yang disediakan untuk penunjang kerjanya. Judas menegaskan bahwa fasilitas itu dari yayasan agar pekerjaan Najwa makin lancar. Najwa tambah semangat kerja di tempat itu dan berjalan pulang dengan harapan baru. Ia melihat beberapa truk pengangkut daging yang keluar dari lapangan. Lucius masih tertinggal di tempat itu dan mengunci pintu kandang. Ia membawa beberapa potong daging yang sudah dibungkus aluminium foil. Ia menjelaskan jika di bawah tanah adalah ruang pengolahan daging Kobe yang berkualitas tinggi. Ia berjanji akan mengirim makan organik kualitas ke rumah para pengajar yang tinggal di komplek Yayasan Payung Emas. Lucius menawarkan tumpangan untuk Najwa karena arah pulang mereka satu jalan. Kagok sebenarnya, saya minta maaf terlebih dahulu ya. Sesampainya di rumah, Yanti menunjukkan home theater baru yang tadi siang dipasang oleh pihak yayasan. Yanti sangat bahagia mendapat fasilitas yang sangat mewah di tempat itu. Bahkan Yanti mendapatkan iPhone gratis dari Pak Lucius. Setelah Yanti pergi, Najwa melihat ada bayangan hitam yang melintas di area gudang. Najwa yang penasaran langsung masuk ke gudang itu hingga tiba-tiba tikus got berlarian di lantai rumah itu. Saat hendak pergi, Najwa melihat kain putih yang menjulang tinggi di ruang paling ujung. Najwa membuka kain putih itu yang ternyata ia menemukan buku catatan kecil yang ditulis pada bulan Desember 2023 tanggal 20. Isi buku catatan itu berupa puisi pilu yang sangat menyayat hati. Di dalamnya ada 5 foto penari berbaju merah dengan satu wanita bertopeng rusa yang mengenakan gaun putih. Di tengah halamannya terdapat simbol aneh yang bertuliskan arwah. Selain itu ada tulisan tikus berulang kali dan juga suara-suara aneh. Akhir dari catatan itu berupa puisi berjudul Labina. Najwa terpukau dengan puisi Labina itu yang menggambarkan kematian diiringi tarian yang mencekam. Najwa memotret puisi itu setelah memindahkan lampu yang ia temukan di gudang ke samping meja makan. Ia menjemput apel untuk mengisi perut keroncongan di malam hari. Anehnya buah apel itu berubah menjadi seonggok jantung manusia yang masih berdetak. Makanan itu kembali ke wujud semula, namun lampu di gudang mulai berkedip. Najwa mematikan lampu itu, di mana semua lampu rumah ikut padam. Suasana hangat berubah jadi mencekam disertai suara gaib yang memanggil nama wanita itu tak disangka. Najwa berlari ketakutan masuk ke dalam kamar Yanti. Ia tak mau menakuti putri tercinta dan berkata jika ia rindu tidur berdua. Hari berikutnya, Najwa makan siang bersama Budiana dan Judas. Ia diminta untuk mengisi angket data diri sebagai guru baru di sekolah itu. Najwa tak sengaja menyenggol gelas kaca sampai jatuh dari meja dan pecah berhamburan. Diana dan Judas ikut panik melihat hal itu. Mereka langsung membereskan pecahan kaca tajam dan tidak membiarkan Najwa terluka. Diana berkata jika kulit tangan Najwa tidak boleh rusak. Saat Judas membereskan kaca itu, Najwa menunjukkan buku catatan kecil yang ia temukan di dalam gudang. Diana memeriksa foto itu dan berkata jika buku catatan yang dimaksud adalah milik Busri. Ia adalah guru tari di sekolah yang sudah pindah ke luar negeri untuk mendapatkan gaji yang lebih besar lagi.
Najwa merasa ada yang janggal karena semua puisi Bu Sri berkaitan dengan kematian dan angka-angka. Ia mulai berpikir ada hantu di rumah yang ia tempati saat ini. Diana dan Judas langsung tertawa mendengar hal itu dari guru fisika. Najwa menegaskan bahwa energi yang tak terlihat bukan berarti tidak pernah ada. Diana menegaskan bahwa penjelasan tentang itu ada di materi teologi. Ia langsung pamit untuk menghindari perbincangan mistis. Judas bercerita bahwa Diana tidak percaya dengan hal gaib. Judas sendiri mengaku percaya dengan supranatural. Namun, tidak semua hal yang dilihat manusia itu adalah mistis. Ada banyak kemungkinan saat manusia melihat hantu, salah satunya adalah trauma di masa lalu. Ia menegaskan bahwa hantu yang muncul di mata manusia bukan selalu tentang hal gaib. Butuh analisa mendalam dan pembuktian metafisik untuk menentukan apakah sosok yang muncul benar-benar dari dimensi yang berbeda. Selama hal itu tidak bisa dibuktikan, maka semua itu hanya delusi dan halusinasi semata. Judas melenggang pergi, meninggalkan Najwa sendirian di sana. Ratih kembali datang untuk mengembalikan jaket milik Najwa. Di waktu yang sama, Diana keluar dari ruang bawah tanah dengan membawa potongan daging yang masih meneteskan darah segar. Sore harinya, Najwa mengganti saklar lampu dengan yang baru. Tampaknya ia berhasil memperbaiki lampu itu agar tidak berkedip lagi. Ia berpikir jika perkataan Judas tentang hantu itu benar adanya. Mungkin ia tersugesti dengan semua kebetulan yang terjadi. Ratih ikut berkunjung ke rumah Najwa. Ia memperingatkan bahwa hantu itu benar-benar ada di dunia nyata. Ratih menanyakan isi hati Najwa, apakah ia yakin betul jika Judas adalah orang yang baik? Najwa terdiam tak mampu menjawab. Ratih menyalakan lagu dan menari bersama dengan Najwa. Samar-samar bayangan masa lalu Ratih terhampar di ingatan. Najwa bisa merasakan bayangan kelam itu, namun ia tak mengerti dari mana asal situasi mencekam yang menyayat jiwa. Ia mulai menyatu dan menikmati setiap gerakan yang diajarkan Ratih padanya. Tak berselang lama, Yanti pulang ke rumah dan melihat ibunya sedang menari sendiri. Ia tak mau mengganggu kebahagiaan sang ibu dan bergegas masuk ke dalam kamar. Selang beberapa menit kemudian, listrik rumah kembali padam. Najwa bingung mencari Ratih yang menghilang begitu saja. Pintu depan tertutup perlahan hingga Najwa berpikir teman barunya itu melenggang pergi tanpa pamit. Yanti turun ke bawah untuk mencari ibunya dan bertanya apa yang terjadi. Najwa berkata jika tikus nakal sering membuat listrik di rumah Kongslet. Hari berikutnya, Yanti berkunjung ke rumah Eva yang merupakan putri dari pimpinan yayasan. Di kamar Eva penuh dengan tas branded ratusan juta hingga miliaran rupiah. Yanti tergiur melihat lipstik mewah di atas meja rias itu. Eva langsung mengizinkan Yanti untuk mencoba lipstik milik ibunya. Ia bahkan memakaikan lipstik itu ke bibir Yanti sambil foto selfie berdua. Yanti iseng bertanya di mana ibu Eva berada. Eva bercerita jika ibunya sudah meninggal dunia karena mengakhiri nyawanya sendiri. Ibu Eva sempat memakai lipstik itu sebelum melakukan penghabisan diri. Eva menangis sambil berkata jika ibunya tampak cantik saat tiada, namun tubuhnya dingin seperti es. Yanti berusaha menghibur Eva dan berkata jika ia bisa menjadi sahabat baru. Oma Ina datang dengan membawa minuman segar. Eva langsung menyantap sajian itu tanpa ada rasa curiga. Oma Ina mengajak Yanti untuk ikut liburan bersama keluarga di saat libur semester nanti. Mereka hendak pergi ke villa keluarga sambil menikmati pegunungan yang indah. Yanti sangat ingin berlibur bersama mereka, namun ia harus minta izin pada ibunya terlebih dahulu. Eva mengajak Yanti untuk mengerjakan PR bersama di mana Lucius tampak memperhatikan dari kejauhan. Di tempat lain, Najwa mendapat telepon dari Ratih dan bercerita jika Eva hendak mengajak Yanti liburan ke villa keluarga. Najwa tidak bisa menolak ajakan itu agar Yanti bisa merasakan bahagia dengan teman baru. Setelah menutup telepon, Najwa pergi ke dapur untuk mencuci piring kotor bekas makanannya sendiri. Tak disangka seekor tikus keluar dari tempat sampah dan berlari ke arah gudang. Najwa teringat dengan putrinya yang belum pulang juga. Ia berusaha menelpon Yanti, namun ponsel gadis itu tak bisa dihubungi. Najwa terpaksa keluar dari rumah meski sedang hujan deras. Baru melangkah di depan teras, Najwa sudah mendengar suara bisikan wanita yang menyuruhnya untuk pergi dari rumah itu.
Tak disangka, ia berlari masuk ke dalam rumah dan mendengar suara derap langkah kaki mendekati pintu. Ternyata Yanti baru pulang dan langsung mendapat omelan dari sang ibu yang lelah menunggu. Di kampus yang kamu pilih sendiri, dapat fasilitas bagus kayak gini. Yanti tak mau berdebat dengan ibunya dan melenggang masuk ke dalam kamar. Najwa memanggil Yanti untuk menemaninya sebentar karena ia sudah membelikan sesuatu untuk putri tercinta. Yanti tak mau berada di dekat sang ibu yang sedang marah-marah. Ia langsung masuk ke dalam kamar dan tidur sejenak. Suara aneh mulai mengganggu malam hingga Yanti terbangun dari tidur lelap. Ia mendengar suara cakar dari dalam lemari. Tangan manusia tanpa kulit mulai menyeruak dari dalam lemari itu hingga Yanti berteriak memanggil ibunya. Potongan tangan setan itu langsung masuk ke lemari dan menghilang seketika. Yanti memberanikan diri untuk membuka lemari itu dan ternyata untungnya Najwa masuk ke kamar putrinya dan menatap Yanti dengan kebingungan. Isi lemari yang semua potongan tubuh manusia kini berubah menjadi pakaian biasa. Najwa memeluk Yanti sambil tertawa, namun suara tawa itu semakin kencang dan mengerikan. Yanti takut sendiri melihat ibunya tertawa sementara dada Najwa mulai mengalirkan darah. Najwa merangkak mendekati Yanti dan menyodorkan jantung manusia segar itu ke mulut anaknya. Yanti terbangun dari mimpi buruk dan langsung memeriksa ke arah lemari yang masih baik-baik saja. Di sudut kakinya terdapat kado dari sang ibu yang berisi tas dan sepatu baru. Yanti menangis haru mendapat hadiah manis dari sang ibu. Ia menyesal karena berpikiran buruk pada ibunya. Keesokan paginya, Yanti bersiap untuk liburan bersama Eva. Ia berpamitan pada ibu sambil bercerita panjang lebar. Najwa berkata jika Bu Ratih nanti akan ikut liburan bersama keluarga Oma Ina. Yanti balik bertanya, Ibu Ratih siapa yang dimaksud sang ibu? Najwa berkata jika Ratih adalah guru bahasa Indonesia di sekolah. Sebelum pergi, Yanti memeluk ibunya beberapa kali. Eva menjemput teman barunya itu dengan penuh semangat. Mereka masuk ke dalam mobil mewah yang diisi oleh keluarga Pak Lusius. Najwa masuk ke dalam rumah dan melihat berita di televisi. Yayasan Payung Emas kembali memberi beasiswa untuk mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu. Sekelebat bayangan hitam kembali melintas dari arah gudang. Najwa menghiraukan kejadian poltergeist itu dan masuk ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Tak disangka tangan-tangan manusia merambat dari balik pintu dan Najwa mendengar bisikan gaib lagi di mana suara wanita itu kembali menyuruhnya pergi. Najwa bisa melihat sosok hantu wanita yang penuh darah berjalan dari arah bak mandi. Kaca pembatas itu berembun hingga bayangan hantu hanya terlihat samar-samar. Najwa membuka pintu kaca di kamar mandi dan sosok hantu menghilang berubah menjadi tulisan bahwa Najwa akan mati. Najwa yang ketakutan berusaha menelpon Ratih namun tidak diangkat. Judas berkunjung ke rumah Najwa untuk mengirimkan makanan. Najwa langsung menanyakan keberadaan Ratih pada sang psikolog. Judas kebingungan dan berkata jika di sekolah mereka tidak ada guru bahasa Indonesia yang bernama Bu Ratih. Najwa menyembunyikan rasa kesalnya dan berkata jika Bu Ratih adalah teman di sekolah lamanya dulu. Judas pamit setelah memberikan buah-buahan dari Bu Diana. Di waktu yang sama, sosok hantu bertopeng rusa masih bertahan di kamar mandi rumah Najwa. Siang harinya saat Najwa tidur di sofa ruang tamu, tangan hantu itu mengusap kepalanya dan membawa Najwa ke dimensi yang berbeda. Najwa terbangun di alam kosong dan ditemani satu lampu dari gudang dan sofa tempat ia tidur di atasnya. Ia bisa melihat sosok hantu bertopeng rusa dan membawa tengkorak yang berisi tumpukan bola mata. Di sekitar wanita bertopeng rusa muncul manusia yang diselimuti kain putih dengan bercak darah di tubuhnya. Wanita itu menyodorkan tengkorak manusia kepada Najwa dan semua berubah menjadi ritual besar. Wanita bergaun putih diikat di tengah tiang sementara para penari di sekitarnya mengenakan kain merah. Wanita itu dikenakan topeng rusa dan tari ritual pun dimulai.
Seorang algojo ditugaskan untuk mengeksekusi tumbal dengan cara tragis dan mengenaskan. Tepat di saat sekarat, semua penari mengunyah daging di tubuh tumbalnya hingga membuat Najwa berteriak ketakutan. Najwa terjatuh dari sofa dan menemukan foto baru di dalam buku catatan kecil itu. Tak disangka, nama Sri Rati menempel di dalam catatan bersama foto Bu Rati yang menerima MacBook dari Judas. Najwa masih berusaha menelpon nomor Bu Rati tapi tidak pernah diangkat. Malamnya Najwa mulai penasaran dengan Yayasan Payung Emas. Ia mencari segala sumber informasi di internet untuk menemukan kontak resmi Bu Rati. Tak disangka, ia menemukan artikel kematian Rati yang sudah tiada sejak 1 tahun lalu. Najwa yang ketakutan langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu rapat. Ia mendapat video call dari Yanti yang asik bermain dengan Eva. Ini kita lagi review makeup, kasih tunjuk. Lihat deh Bu, tuh makeupnya Eva banyak banget. Mereka menunjukkan berbagai macam kosmetik yang mempercantik wajah Yanti. Meski hatinya ketakutan, Najwa berusaha untuk tenang sambil memuji putrinya yang cantik. Baru semalam ditinggal pergi, Najwa langsung bertanya kapan putrinya pulang. Yanti menegaskan jika ia akan menginap 3 hari di villa itu. Yanti berkata jika Bu Rati tidak ada di acara liburan itu. Najwa berkata jika Bu Rati akan menyusul besok atau nanti. Oma Ina masuk ke kamar Eva dan duduk di depan Yanti. Seketika itu juga ponsel Najwa mati dan tak bisa dinyalakan lagi. Selang beberapa saat, Najwa mendapat telepon masuk dari Rati. Najwa bingung karena ada orang yang mengetuk pintu depan rumah malam itu. Rati mengirim pesan agar dibukakan pintu karena ia sudah berada di depan rumah. Najwa semakin ketakutan, namun Rati kembali mengirim pesan untuk dibukakan pintu. Tak disangka, gagang pintu kamar bergerak cepat dan membuat Najwa semakin ketakutan. Ia berteriak mengusir Rati agar tidak mengganggu hidupnya lagi. Hari berikutnya Najwa meminta Judas untuk berkunjung ke rumahnya yang terletak tak jauh dari sekolah. Judas sengaja menyajikan stik daging mentah dengan kentang goreng dan tablet lozepram untuk menenangkan sistem syaraf. Sambil memakan stik buatan Judas, Najwa melontarkan pertanyaan tentang guru Sri Rati yang sudah meninggal. Judas sendiri tidak tahu betul tentang Bu Sri atau Bu Rati. Ia mengaku sempat bertemu Sri dan menyadari ada yang aneh dengan wanita itu. Sri sering melihat hantu saat sendirian di dalam rumah. Judas berusaha menjelaskan dari sisi psikologis di mana mengamati gerak-gerik Najwa. Tepatnya setelah Najwa menenggak obat, Judas mengetuk kursi dengan jari telunjuk secara perlahan. Najwa langsung terhipnotis dan terbaring lemas di atas sofa. Wanita itu menceritakan kejadian yang dialaminya 16 tahun lalu. Ia pulang malam untuk menunggu dosen pembimbing. Mobil jeep hitam berhenti di depannya dan menculik Najwa. Tubuh wanita itu pun digauli oleh pria bertopeng singa. Melihat dari kondisi mobil yang sangat mewah, Najwa meyakini pelaku pemerkosaan itu adalah anak orang kaya. Naasnya sang pelaku belum ditangkap hingga saat ini. Najwa masih ingat dengan kalung yang dipakai sang pelaku. Ujung liontin itu berbentuk segitiga dengan simbol yang khas. Najwa mengaku tak bisa membela diri karena kondisi tubuhnya yang sedang lemah. Bahkan Yanti tidak tahu kejadian itu dan tidak tahu siapa ayahnya sendiri. Judas menyisipkan beberapa kalimat yang merubah pola pikir Najwa agar menerima semua kepahitan hidup dengan ikhlas dan tidak melawan. Melihat kalung rantai di leher Judas, Najwa langsung berpikiran negatif. Ia menodongkan pisau daging dan menarik kalung itu. Ternyata kalung liontin Judas tidak sama dengan kalung milik pelaku. Najwa kembali terbaring lemas setelah dihipnotis dengan ketukan lembut. Judas tertawa sambil berkata bahwa kecerdasan sama seperti kekayaan yang membawa kutukan tersendiri. Judas menegaskan jika ia suka dengan kepribadian Rati, namun Najwa sudah kehilangan kesadaran hingga tidak bisa mendengar cerita Judas seluruhnya. Samar-samar terdengar suara Judas yang berkata bahwa mereka harus mengikuti keinginan raja. Di tempat lain, Yanti masih menikmati masa liburannya di rumah Eva. Ia mengamati buku yang menarik perhatiannya. Saat dibuka, buku itu dipenuhi dengan gambar simbol para pemuja iblis. Tanpa ia sadari, Yanti membaca kitab pedoman pengikut Labina yang berisi tata cara, perayaan, dan ritual. Lucius menghampiri Yanti dan mengajaknya bicara.
Ia bertanya universitas mana yang akan jadi kampus impian Yanti. Lucius menyebut beberapa universitas terbaik di Inggris. Yanti tersenyum dan berkata jika ia ingin kuliah di Jakarta saja. Lucius mengusap lembut kepala Yanti dan membujuk gadis itu untuk menerima beasiswa dari Yayasan Payung Emas agar potensi bisa dimaksimalkan. Lucius mereka pergi sementara Najwa masih terbaring di sofa rumah. Ia terbangun setelah mendengar bisikan dari sosok hantu wanita berpeluh darah. Judas sudah pergi dari rumah itu dan meninggalkan Najwa sendirian di sana. Sosok hantu wanita terlihat mengintip dari arah gudang. Setelah mendapat hipnotis dari Judas, Najwa langsung ke restart dan mendekati sosok bayangan itu. Ia bisa mendengar suara wanita yang mengajak Najwa untuk masuk ke pintu rahasia. Ia menggeser rak barang di gudang yang menutupi satu pintu menuju ke kamar rahasia. Ternyata di dalam ruangan itu terdapat tangga turunan menuju ke ruang bawah tanah. Najwa mengambil senter untuk turun ke bawah dan menemukan berbagai kejanggalan di tempat itu. Ia menyusuri setiap lorong gelap hingga masuk ke ruang penyimpanan yang berisi organ tubuh manusia. Potongan tubuh itu dimasukkan ke dalam freezer, termasuk bagian kepala, tangan, dan juga kaki. Najwa menyalakan saklar lampu di mana tembok ruang bawah tanah itu dihiasi dengan pintu kotak dengan nomor urut. Najwa mengambil nomor 40 yang pintu kotaknya sedikit terbuka. Di dalam kotak itu terdapat kartu identitas bernama Najwa Andini yang berstatus sangat sehat. Pintu loker lain terbuka sangat lebar dan berisi identitas wanita bernama Sri Rati. Usia Najwa dan Rati sama-sama 25 tahun. Najwa lari kalang kabut, ketakutan tanpa menutup pintu penyimpanan mayat itu lagi. Arwah yang menuntut balas tampak memenuhi ruangan sambil memperhatikan tingkah Najwa yang paranoia. Untungnya Najwa masih bisa kembali ke rumah dinas dan langsung menelpon Yanti. Saat itu Yanti sedang berendam sambil main gelembung. Eva diam-diam mendengar pesan suara yang dikirim oleh Najwa tanpa memberitahu Yanti. Di waktu yang sama, Lucius berbincang dengan ibunya, Oma Ina. Wanita itu menegaskan bahwa keluarga mereka adalah keturunan raja, sang pemuja dewa Bhairawa. Sebagai kalangan tertinggi, mereka diperbolehkan untuk mengambil apapun dari manusia. Lucius sangat optimis dengan Najwa yang bisa mengangkat kejayaan keluarga besar dengan kualitas daging tinggi dan kecerdasan di atas rata-rata. Eva bergabung dengan ayah dan neneknya. Ia memutar pesan suara yang dikirim Najwa untuk putrinya. Najwa sudah mengetahui kedok keluarga Lucius. Ia memperingatkan Yanti untuk berhati-hati karena mereka adalah sasaran yang akan ditumbalkan dan dibunuh secara keji. Najwa meminta Yanti untuk waspada dan segera melapor ke polisi saat kondisi mulai memburuk. Ia berharap bisa bertemu putrinya lagi dengan selamat dan menunggu kepulangan Yanti di rumah. Lucius sangat kecewa dengan tumbal yang tidak rela dimakan dan justru melemahkan kekuatan sihir Dewa Bhairawa. Saat mereka kehilangan kekuatan, semua sihir keabadian mulai musnah dan mereka kembali ke wujud aslinya sebagai makhluk tua bangka. Anggota sekte yang tidak kuat akan mengakhiri hidupnya sendiri daripada menanggung tubuh renta yang merepotkan. Lucius menegaskan harus ada pengganti tumbal yang berasal dari keturunan langsung sang raja. Satu-satunya yang bisa menggantikan Najwa adalah Oma Ina, Eva, atau Lucius sendiri. Oma Ina tak mau kehilangan keluarganya lagi. Ia menekankan agar ritual tetap berjalan sebagai persembahan besar ke-50. Ia tak mau ada kegagalan lagi yang membuat ritual itu rusak total. Judas kembali berkunjung ke rumah Najwa dengan membawa makan siang. Gerbang rumah itu sudah terbuka lebar di mana Najwa kabur dari rumah tinggalnya sendiri. Najwa sudah berada di luar kawasan komplek yayasan dan melihat Diana sedang berpesta dengan karyawan yayasan lainnya. Mereka mulai mengolok-olok Najwa dan merekam kejadian itu untuk dikirim kepada Lucius. Najwa yang ketakutan bersembunyi di balik pohon pinus hingga tiba-tiba Diana mencekik leher Najwa sambil tertawa riang gembira. Najwa lari lagi hingga diserang oleh anjing hitam peliharaan Judas. Pria itu menyuntikkan obat penenang untuk melumpuhkan Najwa yang terus memberontak. Di waktu yang sama, Yanti masih bersama keluarga Eva untuk menikmati sajian terlezat yang tersedia di atas meja makan. Oma Ina menyajikan sup daging ke dalam mangkuk untuk diberikan pada Yanti sebagai hidangan spesial.
Bahkan Lucius menyiapkan kain lap dan sendok agar Yanti melahap hidangan dengan segera. Yanti merasa sangat bahagia dan berharap bisa memiliki ayah seperti Lucius. Pria itu memberikan janji manis untuk melamar Najwa. Eva berbisik lirih di telinga Yanti bahwa ibunya akan menjadi tumbal. Karena Yanti sudah mengetahuinya, Oma Ina dan Lucius tidak bisa main peran. Mereka menunjukkan sikap aslinya dan memaksa Yanti untuk menegak darah segar. Najwa sudah berada di ruang misterius dengan berbagai alat medis yang sangat lengkap. Darah mengalir dari selang yang menancap di urat nadi. Dengan tubuh lemah, ia membisikkan nama Yanti berulang kali. Lucius dan Judas menghampiri Najwa yang tersadar dari pingsan. Ternyata alat medis itu berfungsi untuk membersihkan darah Najwa dari obat bius dan obat penenang. Judas memberikan sampel darah pada Lucius sebagai bukti bahwa Najwa sudah bersih total. Setelah meminum satu tenggak, Lucius memberi penjelasan pada Najwa tentang semua yang terjadi di sana. Ia mengaku sebagai keturunan dari raja yang memuja dewa Bhairawa. Mereka harus memberikan tumbal untuk mendapatkan kejayaan dan umur panjang. Sebagai wakil dari dewa Bhairawa, mereka harus menjaga umat manusia biasa dengan memberikan satu tumbal terbaik. Ia membujuk Najwa agar mau dijadikan tumbal secara sukarela karena jika tidak, Dewa Bhairawa akan mengambil ganti dari keturunan raja. Ia menegaskan bahwa ganti yang tepat adalah Yanti karena gadis itu adalah anak mereka berdua. Tak disangka pria yang dulu memperkosa Najwa adalah Lucius sendiri, sang pemberi beasiswa. Pria itu meninggalkan Najwa yang merangkak lemas dari tempat tidur. Ia menyiapkan berbagai kebutuhan ritual sebagai wujud dari penghambaan kepada sang dewa. Selama 50 tahun yayasan berdiri, mereka hidup diam-diam untuk mempertahankan tradisi keturunan raja. Mereka sudah tidak sabar untuk menyambut era baru di mana cucu mereka Yanti akan disahkan sebagai keturunan langsung dari sang raja. Yanti harus membunuh ibu kandungnya sendiri sebagai wujud bakti pada sang dewa. Lucius membasuh kaki Oma Ina dengan darah segar dan memberikan topeng padanya. Setelah melumuri sekujur badan dengan darah, para anggota mulai menjalankan ritual dengan tari kesucian. Lucius mulai kerasukan setan hingga tak mampu mengendalikan tubuhnya sendiri. Judas memberikan parang suci yang digunakan untuk menyayat telapak tangan Lucius sendiri. Darah sang raja dipersembahkan untuk para anggota yang setia dan rela mati demi kejayaan sekte Labina. Di waktu yang sama, tubuh Najwa sudah disiapkan sedemikian rupa untuk dijadikan tumbal. Yanti mendapat peran utama untuk menghabisi nyawa kandung ibunya sendiri. Setelah berhasil melakukan hal itu, Yanti bisa menikmati kemewahan hidup seperti yang dialami Eva. Lucius menggores kening Najwa dengan simbol iblis sebagai tanda bahwa tumbal siap dieksekusi. Yanti yang kerasukan setan menuruti setiap bisikan setan dari mulut Lucius. Ia menggenggam pisau suci dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Najwa berusaha memanggil putrinya itu agar tersadar dari kerasukan. Yanti bisa mendengar suara liris sang ibu yang sedang kesakitan. Ia teringat dengan kenangan masa lalu yang bahagia dan penuh keindahan. Pelukan ibu selalu menjadi tempat meneduhkan lara yang tidak bisa digantikan oleh kenikmatan dunia. Yanti berhasil membuka mata dan langsung menusuk leher Lucius dengan pedang suci itu. Semua anggota sekte merasakan sakit yang sama karena sudah meminum darah dari tangan Lucius. Yanti berhasil melepaskan tali dari tubuh ibunya. Saat mereka berusaha melarikan diri, Lucius menarik pedang dari lehernya sendiri di mana luka yang menganga itu bisa menutup dan sembuh dengan sendirinya. Mereka bersembunyi di loker berbeda agar tidak mudah ketahuan. Judas masuk ke ruangan itu sambil memujuk Najwa untuk menyerahkan Yanti. Dengan membawa pisau, Judas memberikan penegasan bahwa seorang ibu seharusnya mau berkorban demi sang anak. Ia membuka loker kerangka mayat satu persatu hingga kutukan dari para arwah mulai menyerang pria itu. Tubuh Judas berhasil dikuasai iblis dan membelah dada dan menyantap daging di tubuhnya sendiri. Jasad Judas bisa masuk ke loker gelap dan terkunci rapat di dalamnya. Yanti dan Najwa kini bisa keluar dari tempat persembunyian mereka masing-masing. Ternyata Judas masuk ke loker 40 yang seharusnya diisi oleh tubuh Najwa sebagai tumbal terbaik Dewa Bhairawa. Naasnya, Yanti dan Najwa berhasil tertangkap oleh komplotan Diana.
Mereka dibawa menghadap ke meja ritual dan mendapat siksaan keji dari Lucius. Pria itu mencekam Yanti dan menodong parang ke leher putri biologisnya sendiri. Najwa tak bisa berkutik lagi dan memohon agar dirinya saja yang dibunuh. Yanti justru bersimpuh di hadapan ayahnya sendiri. Ia memohon agar dibiarkan hidup bersama ibu walaupun harus merana karena kekurangan harta. Yanti mengaku rela menjadi budak miskin daripada berpisah dengan ibunya. Lucius mulai mempengaruhi Yanti dan berkata jika mereka semua keluarga. Ia membujuk Yanti untuk mengikuti aturan keluarga besar yang bisa membebaskan banyak orang dari kesengsaraan hidup. Yanti justru berkata jika ia mau menggantikan ibu untuk menjadi tumbal sang dewa. Najwa tak bisa diam lagi. Ia akhirnya menyerahkan diri untuk menjamin masa depan putri satu-satunya itu. Setelah Najwa berbaring di atas meja ritual, semua anggota sekte mulai menyantap daging wanita itu secara hidup-hidup. Kematian mengerikan disaksikan sendiri oleh Yanti dan Lucius. Sementara Najwa mengerang menahan rasa sakit di tubuhnya yang digerogoti secara perlahan. Yanti menusuk jantung ibunya agar segera mati dan tidak merasakan siksaan itu lagi. Akhirnya Yanti dinobatkan sebagai ratu yang akan memimpin sekte Labina. 2 tahun setelah kejadian itu, Diana berhasil membawa 2 manusia biasa untuk melihat rumah di bisnis perumahan mereka. Yanti menelpon Sumanto untuk datang ke rumahnya karena sudah ada 2 manusia yang siap ditumbalkan. Setelah itu, praktek memakan sesama masih berlanjut hingga di era modern saat ini, dan film pun berakhir. Film ini menguak praktek sesat kanibalisme yang bukan sekedar horor fisik namun metafora sebagai simbol kekuasaan sejati. Orang kaya disimbolkan memakan orang miskin dengan sistem sosial yang mengorbankan rakyat jelata demi kelanggengan elit. Para penganut Bhairava tidak hanya memakan manusia namun mematikan harapan dan masa depan orang miskin. Kisah ini mengkritik keras kenyataan sosial modern di mana yang kuat hidup enak, sementara kaum lemah habis diperas dan dibuang begitu saja. Kejahatan sesungguhnya bukan menampakkan setan, tapi sistem buruk yang dilegalkan dan diwariskan. Cinta ibu pada anaknya menjadi kekuatan yang tidak akan mati meski dimakan sistem kejam itu. Oleh karena itu, jadilah ibu yang baik karena seorang anak hanya memiliki 1 ibu kandung di dunia. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.